Budiman Sujatmiko, aktivis Prodem zaman Orde Baru, kawan lama yang sama-sama berjuang dengan kita cukup lama, pernah jadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, kemarin menyatakan deklarasi mendukung pencalonan salah satu bakal calon presiden. Hebat, luar biasa. Jadi sekarang Budiman yang aktivis berubah menjadi ahli kosmetik, ya, ahli oplas, yang tugasnya membedaki muka calon yang dia dukung supaya terlihat kinclong dan bagus di mata masyarakat atau katakanlah penggemar Budiman. Satu lagi tugasnya apa? Tugasnya jadi deterjen untuk membersihkan rekam jejak, pelanggaran HAM dan masa lalu yang terus membebani calon yang dia dukung. Budiman tahu bahwa di PD Perjuangan berlaku fatsun aturan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi bahwa demokrasi individu berakhir ketika pemimpin DPP dan partai mengambil keputusan. Kader yang menyimpang dari aturan itu secara langsung dikenakan sanksi pemecatan, ya. Tidak ada itu proses-proses seperti yang Anda bilang dipanggil, diperingatin, nggak ada itu barang, ya, karena Anda sudah jelas mendeklar. Tetapi pinternya Budiman mau main sandiwara. Saya nggak mau mundur, saya sedih. Dia inginnya supaya PDI pecat saja. Maksudnya apa? Mau main sinetron, playing victim, supaya dia harganya naik di mata kelompok atau capres yang dia dukung. Dari zero menjadi hero, ya, martir untuk memperjuangkan sesuatu. Banyak banget alasan lubut, mulai dari persatuan kaum nasionalis, lalu kepemimpinan strategik, lalu lebih berat berkawan daripada berlawan. Udahlah, bullshit. Kita tahu siapa Anda punya banyak masalah di bidang keuangan, Anda punya ambisi. Padahal bertahun-tahun kita banyak mengurus Anda, sekjen langsung. Utang-utang Anda kita beresin yang begitu besar, miliaran, tapi ya ternyata tidak ada artinya buat Anda. Anda datang ke sekjen minta kursi menteri kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget. Karena tidak ada yang bisa menggaransi itu, bahkan Ibu Megawati. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif presiden. Dan Anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawarin jadi menteri atau wakil presiden, silakan. Tetapi harusnya jantan dong, ya, mundur dari PD Perjuangan. Jangan playing victim. Itu sangat-sangat tidak etis. Oke kawan, kasihan kami melihat Anda. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan berhasil, ya, jadi menteri atau wakil presiden. Dan kami dengar kabar-kabarnya nih, katanya Ketua Prabu itu dapat proyek dari Kemenhan 200 miliar. Betul nggak itu? Saya sebagai teman prihatin kalau itu tidak benar. Kalau benar bagus, kerjakan dengan baik, jangan bermasalah hukum, dan mudah-mudahan itu membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah Anda. Ya bro? Tapi kalau itu fitnah, kasih tahu supaya saya ikut mengklarifikasi. Semoga Anda berhasil, semoga jadi menteri atau wakil presiden. Tapi mundur ya, biar etis, biar jantan dan satria. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat semuanya, itulah politik ya. Mau diapakan lagi. Kawan dan lawan itu soal kepentingan saja. Hari ini saya juga ngakak ya, baca PSI akan mengevaluasi ya, malah membatalkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai sebagai calon presiden. PSI resmi batal dukung Ganjar capres. Luar biasa ya. Ya karena semula mengira bahwa Ganjar akan didukung oleh Jokowi, tapi belakangan Jokowi ternyata lebih melipir ke Prabowo, maka bisa berubah PSI ya sebagai partai yang lebih patuh kepada Presiden Jokowi ketimbang kepada
keputusan organisasional partai politik, sepertinya itu terlihat seperti itu ya. Oke, sobat semuanya, itu tadi soal Budiman Sujatmiko ya. Saya kenal Budiman Sujatmiko sudah lama, tetapi memang tidak akrab ya. Jadi sama-sama satu angkatan di UGM, angkatan 89, dia Fakultas Ekonomi kalau tidak salah ya, sama dengan Anies Baswedan. Saya Fakultas Hukum, tapi Budiman tidak pernah menyelesaikan kuliahnya di UGM, tetapi dia kuliah lagi di Inggris. Karena dia memang tipikal pergerakan ya, dan kita tahu bahwa selain dia aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa kiri ya, yang menggerakkan massa dan lain sebagainya, dia juga bersama Andi Arief, kemudian almarhum Jati ya, kemudian juga Nezar Patria yang sekarang menjadi wakil menteri informasi, itu berada pada posisi wing kiri kalau dari aktivis mahasiswa. Mereka juga tergabung dalam SMID, Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi, dan akhirnya PRD, yaitu Partai Rakyat Demokratik. Jadi Budiman ada rekam jejak di sana ya, sebagai seorang yang idealis, yang punya cita-cita. Tetapi ketika PRD tidak lolos electoral threshold dan dia tidak mempertahankan PRD, walaupun menggunakan nama lain misalnya, dia lompat ke PDIP dan di PDIP lah kemudian dia bisa mendapatkan kursi. Saya tidak tahu apakah PRD atau PDIP cukup mewadahi idealismenya ya. Budiman Sujatmiko generasi yang menonjol di eranya, sama seperti Anies Baswedan. Tetapi untuk menjadi politisi yang bertarung untuk jabatan kelihatannya kurang pandai juga Budiman Sujatmiko. Makanya saya kritik. Saya lihat misalnya Nezar Patria temannya cukup gantung sama Erik 2 tahun 3 tahun langsung jadi wakil menteri. Sementara dia bekerja untuk Jokowi dan lain sebagainya tidak jadi apa-apa ya. Soal-soal yang lain ya pribadi I don't know exactly karena saya kan tidak dekat. Saya hanya kenal ya, Budiman tahu saya tahu Budiman. Tetapi tentu saya bukan siapa-siapa ya dibandingkan Budiman Sujatmiko. Oke, dan Budiman mengaku kalau sebenarnya ya di era Jokowi sebenarnya dia mau diangkat jadi menteri juga. Tetapi karena dinamika politik, menteri desa yang harusnya menjadi portofolio dia tidak dia dapatkan. Karena memang so long time ini PKB maunya menteri desa ini. Sama seperti menteri tenaga kerja Menaker itu selalu PKB. Jadi PKB itu ngekip 2 kementerian. Menteri desa dan menteri tenaga kerja. I don't know exactly why. Justru menurut saya harusnya kementerian itu di switching. Agar kemudian partai politik itu tidak beranak pinak di sana dengan kepentingan-kepentingannya ya. Dan sederhana sekali sebenarnya. Bisa dan tidaknya Budiman Sujatmiko jadi menteri kan tergantung Megawati Soekarno Putri sebenarnya. Let's say Jokowi mau mengangkatnya, tetapi tanpa restu dari Megawati tidak bisa karena itu kan bagian dari paket PDIP sesungguhnya. Dan dan Megawati serta PDIP kelihatannya juga tidak mengendorse Budiman sepertinya. Karena itulah dia agak susah juga. Sekarang saja dia tidak bisa menjadi menteri, apatah lagi ya ketika Ganjar menjadi presiden. Dan tentu ya tidak ada garansi yang lebih kuat dia bisa menjadi presiden. Pertama barangkali dia tidak dekat dengan Ganjar dan memang Ganjar itu bukan aktivis seperti Budiman, seperti Anies yang lebih hidup dalam kelompok studi. Ganjar Pranowo sebelumnya adalah aktivis pencinta alam, Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Jadi beda dia, spektrumnya beda di UGM dan dia 2 tahun lebih dulu dari Budiman karena angkatan 87. Tapi aktivitasnya itu
tidak di wing kanan seperti Anies, tidak wing kiri seperti Budiman, tapi dia adalah mahasiswa pencinta alam. Jadi bukan mahasiswa yang secara ideologis bergerak di dunia aktivisme ya, di dunia intelektual, tetapi lebih pada dunia kegiatan kemahasiswaan pencinta alam. Nah, karena itu kalaupun Ganjar menang, ya Budiman juga tidak punya jaminan. Beda kalau dia misalnya membangun deal pribadi dengan Prabowo Subianto. Tidak ada penghalangnya. Beda kalau dia membangun deal dengan Ganjar, nggak mungkin. Karena akan bergantung pada Megawati. Sama, saya kira situasi ini sama seperti yang dihadapi Jokowi. Kalau dia membangun deal dengan Ganjar, selalu akan ada sosok Megawati di antara mereka. Tapi kalau dia membangun deal dengan Prabowo Subianto, tidak ada penghalangnya. Tidak ada orang ketiga. Jadi dalam konteks seperti ini ya make sense lah kalau seandainya Budiman lebih memilih Prabowo Subianto, ya walaupun dia dikritik secara masif oleh teman-temannya sendiri ya, karena dia adalah sosok yang idealis sebelumnya, tetapi memang akhirnya orang harus memilih. Toh kalaupun dia bertahan di PDIP, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa juga. Mungkin lebih baik dia mencari partai yang baru yang barangkali bisa memberikan ruang gerak baginya, termasuk ruang gerak untuk menjadi menjabat pada lembaga-lembaga yang strategis di negeri ini seandainya berkuasa itu ya. Jadi sudah 10 tahun berkuasa dia tidak mendapatkan jabatan apa-apa. Sementara temannya cukup dekat dengan Erick Thohir sudah langsung mendapatkan jabatan wakil menteri minimal. Jadi saya kira itu dalam konteks itu ya masuk akal kalau Budiman kemudian akhirnya memilih untuk lari dari pangkuan PDIP dan beristihad ke Prabowo Subianto ya. Dan kenapa tidak ke Anies Baswedan sekali lagi? Karena memang sejak mahasiswa mereka itu berbeda haluan, walaupun kalau kita bicara tentang haluan ya Budiman justru pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang dilawan oleh dia, dan salah satu tonggak dari pemerintahan Orde Baru itu Prabowo Subianto, sang menantu ya. Tapi dia politik. Kadang-kadang politik itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, sama seperti handphone ya. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era ya terkait dengan hal ini. Anies for RI 1, alhamdulillah dapat yang pertama nge-like dalam video Bang Refli ini. Sandiwara PDIP dah basilah, PS itu jelas incumbent. Apalagi GP bisa petugas partai incumbent, objektif mereka cuma satu. Pecah suara oposisi, publik dan dah cerdas lah. Allah Subhanahu wa taala perlahan membongkar satu sama lain dari pihak-pihaknya sendiri. Masih ada Megawati aja udah riweuh, apalagi kalau Mega sudah tidak ada. Oke. Alhamdulillah berkah solawat asgil yang zolim sedang diadu dengan yang zolim oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus hancurkan rezim yang zalim. Orang cerdas dan pemberani dari Sabang sampai Merauke pasti pilih Pak Prabowo Subianto yang terbaik untuk Indonesia Raya, bukan pilih sebagai petugas partai. Oke. Mantap bro, tontonan gratis. Alhamdulillah, ini yang kami tunggu. Terima kasih Bung Refli Harun. Partai yang bikin ruwet Indonesia. Sepertinya yang dipakai Bung Era sama dengan Anies. Enggak juga ya. Jadi sobat Era sekalian, pada bulan puasa lalu saya mengadakan acara RH Channel mengundang relawan-relawan Anies. Nah, salah satunya saya bilang kalau mau dipakai bajunya ya kasih ke saya. Nah, ini saya pakai salah satu relawan namanya Rengganis ya. Saya pakai. Jadi bukan sama, enggak. Karena rata-rata banyak yang begini ya. Nah, jadi banyak kaos atau jaket relawan yang saya dapatkan. Makanya saya pakai ya. Oke. Dan nanti saya akan hadir for the first time ya setelah 5 tahun di Metro TV secara langsung ke studionya acara Malam Reboan. Jadi Malam Reboan nanti bicara tentang kebebasan berpendapat. Setelah maghrib ini jalan saya ya. Itu sobat Era sekalian update saya ya, nanti pukul 19.05 saksikan saya di Metro TV ya. Setelah 5 tahun saya tidak pernah ke Metro TV ya. Jadi the last time it was 2018
kalau tidak salah bulan Juni sebelum puasa ya. Dan sekarang saya ke sana lagi ya. Karena kebetulan ini acara malam Rebuan ya, yang diinisiasi oleh kelompok relawan Anies Baswedan bersama Metro TV. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.